dia, mari bangun. Iralabasana maralaka yerarararararara. Iralabasana maralaka yerararararara. Iralabasana maralaka yerarararara. Iralabasana maralaka yerarararara. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan semua yang kami punya Tuhan. Dan kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Mari pasaro dengan Tuhan. Mari kau yang bisa pasaro dengan Tuhan. Irala masakan amarala pakaya rada. Irele besakan amarala kaya rada. Urobo sakan amarala kaya rada. Irele besikin amarala kaya rada amarala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mari terus tarik hadiratnya. Mari terus tarik hadiratnya. Mari biar surga menyentuh bumi saat ini. Biar surga menyentuh bumi saat ini. Irala basah amarala kaya rada. Irala basah amarala kaya rada. Irala basah amarala kaya rada. Biar sejauh langit dari bumi Tuhan. Dan begitu besar begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat suaramu sejauh langit, sejauh langit dari bumi, ya Tuhan. Begitu isi hati kami besarnya kasih-Mu, ya Tuhan. Besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari lebih kuat lagi, sejauh langit dari bumi,
sukacitaku, sukacitaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh,
di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari cuma angkat suaramu, takkan pernah ku bawa selain
percaya Tuhan ini tanda Tuhan. Penyerahan total kami Tuhan hari ini Tuhan. Mari Tuhan, intervensi Tuhan setiap hidup kami pagi ini Tuhan. Kami perlu intervensi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau yang akan bentuk hati kami mulai hari ini Tuhan. Biar hati kami Tuhan jadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika Kau mencurahkan isi hati-Mu Tuhan, benih-benih-Mu itu Tuhan bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah lebat Tuhan. Dan buah kami dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan hari yang mengubahkan. Hari ini hari yang mengubahkan. Hari ini Tuhan sesuatu yang ilahi menyentuh setiap hati kami. Sesuatu paradigma yang baru Tuhan mengubahkan setiap pemikiran kami Tuhan. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami. Dan mari Tuhan take over semuanya Tuhan. Dan biar Kau curahkan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dan mari beracara lebih Tuhan. Silakan Tuhan Roh Kudus. Silakan Tuhan Roh Kudus. Dan mari semua yang percaya, yang siap terima sesuatu yang dahsyat pagi ini, mari kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Silakan. Shalom, boleh testing. Saya baru Tuhan ini dan saya mendapat undangan dari teman-teman. Untuk para hamba Tuhan. Oke, mau sampai tengah boleh ya. Kan kita kasih tepuk tangan buat tim yang sudah melayani kita ya, pemusik back ya. Testing segitu. Mau pakai mic biasa? Oke. Testing, nah ini kelihatan udah lebih enak ya. Baik, mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 11. Sudah bisa ditayangkan? Oke, kalau enggak kita baca Alkitab kita masing-masing aja ya. Yuk,
Yohanes 10 ayat 9 sampai ke 11. Sudah siap semuanya? 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Ulangi, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya butuh papan tulis, apakah bisa dibantu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana hidup di dalam kelimpahan di dalam Kristus. Siapa yang mau? Artinya hidup dalam kelimpahan itu adalah hidup yang sangat tak terbatas. Kenapa kita tak terbatas? Hari ini kita ingin sharing ya. Nah, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang ayat-ayat ini, Alkitab berkata di ayat 8 murid-muridnya tidak mengerti ayat 7 dan 8. Yang sebelah sini saya kira akan ada kesulitan karena Anda terhalang tiang. Gimana kalau Anda pindah ke sini dan apakah saya papan tulis harus ke sini atau gimana? Tolong cari posisi di mana Anda manfaatkan kursi bagian depan, terus kalau mau digeser silahkan. Teman-teman yang di belakang sana, ya, pindah aja ke sini, kursi di sini masih banyak. Bapak-bapak senang sekali, terima kasih. Yang bersedia boleh tolong, masih merasa nyaman di situ? Kasihan Bapak ini nggak kelihatan Bapak papan tulisnya. Oke, ya sudah. Alkitab berkata ini ada kandang. Dan kemudian di kandangnya ini ada apa? Sebutkan sama-sama. Pintu. Dan ketika domba-domba perlu keluar masuk, Alkitab berkata karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Domba perlu keluar dan masuk. Yesus berkata ada padang rumput. Ngapain sih mereka di padang rumput? Nah, makan. Kenapa domba perlu makan? Ada yang bisa kasih tahu saya? Supaya bisa hidup. Ya, supaya bisa hidup. Kalau mereka lapar, mereka masuk atau keluar? Keluar. Kenapa? Padang rumputnya di luar. Tapi supaya mereka bisa masuk ke padang rumput, apa yang mereka perlu lewatin? Pintu. Pintu ini sebagai akses. Sebutkan sama-sama, akses. Kalau bahasa komputer zaman ini sekarang namanya login. Ya, Anda masuk. Kalau Anda login, terkoneksi. Ucapkan sama-sama, terkoneksi. Kalau Anda terkoneksi, Anda bisa apa? Hidup. Ya, sekali lagi Bapak-bapak kalau kurang nyaman di sini masih ada Pak. Kalau menurut, oh Bapak ada di sini. Yang di situ juga bisa lihat lah ya rupanya. Oh enggak ada, oke. Nah Bapak Ibu, kalau domba enggak mau ke pintu, dia bisa makan? Enggak bisa. Jadi pintu ini menentukan enggak? Menentukan untuk apa Bu? Untuk refill, ucapkan sama-sama. Refill, kayaknya enggak asing ya kata refill ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga apa yang di refill biasanya? Galonan, masa lupa sih?
Air galon kita refill ya. Apalagi yang kita refill. Atau recharge, pernah dengar kata recharge? Apa sih yang kita lakukan setiap hari kalau kita mau recharge? Handphone ya. Nah jadi pintu ini tujuannya untuk apa? Untuk recharge. Atau refill. Kenapa perlu recharge? Karena kosong. Karena low bed. Ketika kita low bed perlu diisi. Recharge. Syaratnya gampang. Datangi pintu. Ucapkan sama-sama. Datangi pintu. Kenapa kita perlu ke pintu? Kita bisa akses. Akses apa? Nah karena ini kasusnya domba, akses padang rumput. Karena saya dan Anda bukan domba, kita aksesnya kemana? Ke GoFood, ke dapur, ke lemari sayur, ke kulkas. Supaya apa? Bisa refill, bisa recharge. Kalau HP nggak usah ke padang rumput, nggak usah ke kulkas. Tapi dia dicolokin katanya kata orang Jakarta. Dicolokin kemana? Ke sumber listrik. Ketika dicolokin dia terjadi recharge. Ucapkan sama-sama recharge. Kalau terkoneksi. Kalau nggak dikoneksikan listriknya nggak mengalir. Kalau dikoneksikan listriknya mengalir. Karena makanannya HP bukan rumput. Bukan GoFood. Makanannya apa? Listrik. Kalau nyamuk makanannya apa? Jadi setiap makhluk punya jenis makanan yang beda-beda. Kalau ayam makanannya apa Bu? Makanannya macam-macam termasuk cacing ya. Terus cacing dimakan ayam. Ayamnya gemuk lalu ayamnya dipotong dimakan siapa? Tapi enggak berarti Anda makan cacing kan? Tapi itulah namanya makanan. Domba makannya rumput. Sesudah dombanya gemuk dipotong. Dimakanlah oleh yang suka domba. Tapi bukan berarti kita makan rumput kan. Tapi itulah jenis makanan. Nah mobil punya nggak makanan? Butuh. Mobil diesel butuhnya solar. Mobil bensin? Oh mobil bensinnya butuhnya bensin. Pesawat butuhnya apa? Butuhnya apa tuh minyaknya pesawat? Oh ya, aftur ya. Oke. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, kita sekarang konsentrasi nih. Yang disebut pintu di sini siapa? Yesus berkata, "Akulah pintu." Ya, pintu di sini jangan Anda terjemahkan yang lain kecuali apa? Supaya Anda bisa akses. Supaya Anda bisa terkoneksi dengan sumbernya. Nah, kalau domba udah lapar tapi nggak mau akses, salah sendiri. Ya, ketika domba sudah kenyang ya dia masuk lagi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang Yesus berkata, "Akulah pintu." Kenapa aku membawa atau memberi kehidupan. Dan hidup yang Tuhan kasih berkelimpahan. Sebutkan sama-sama, tak terbatas. Ketika kita terkoneksi dengan Yesus, ada aliran kehidupan. Dan kehidupan yang Yesus berikan tak terbatas. Setuju? Kalau kita beli kuota terbatas gak? Kuota pulsa terbatas gak? Bilangnya sih unlimited, padahal terbatas juga. Ya, terbatas waktu, terbatas apa. Tapi kalau
kuota dari Tuhan, hidup kita terbatas apa enggak? Tak terbatas. Nah sayangnya Bapak Ibu, kita tidak mengetahui rahasia sederhana ini. Sehingga apa? Seringkali kita lowbat. Sering kita kelaparan, seringkali kita kehabisan yang namanya hidup itu. Ya, hari ini saya ingin menolong supaya kita semua dan supaya juga Roh Kudus bisa menjelaskan ke kita bagaimana Anda dan saya hidup tak terbatas. Amin. Oke. Saya perlu laptop saya di sini ya. Bisa kasih saya kursi nggak di sini? Tolong. Nah, saya bawa kursi ini aja. Oke. Saya ini boleh tarik mundur sedikit supaya teman-teman yang di sini bisa ngelihat, ada yang bisa bantu saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari ya bahwa hanya Tuhan, slide nomor 4, hanya Tuhan yang tidak perlu makan. Coba di slide nomor 4. Satu-satunya pribadi yang tidak perlu refill, tidak perlu recharge, tidak perlu makan adalah Sang Maha Pencipta kita. Yang kita kenal dalam nama Bapa, dalam Putra Roh Kudus, dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah pencipta. Dia tidak perlu makan, dia tidak perlu recharge. Setuju enggak? Sampai sini setuju enggak prinsipnya? Selain pencipta, itu makhluk. Setuju ya? Dan makhluk butuh enggak refill? Butuh. Kalau sampai ada makhluk yang berkata saya tidak butuh refill, dia bohong. Dia ngaku dia pencipta. Sebab hanya Tuhan adalah sumber, ya. Oke, makasih ya Pak. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke slide nomor 3. Kita perlu tahu bahwa makhluk selain Tuhan itu makhluk. Dan makhluk itu butuh refill, butuh energi. Ya, apapun, semua. Mari kita tengok di dalam slide-nya yang kelima. Salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu tanaman. Tanaman butuh asupan, butuh refill, butuh energi, butuh recharge. Makanannya tanaman apa? Ada yang tahu? Di sini ada yang mantan petani? Air, apalagi? Pupuk itu mineral ya. Apalagi? Tanah yang subur, mineral juga. Ada yang tahu? Matahari, sinar. Ya, jangan anggap ini bukan makanannya tanaman. Tanaman butuh, cuma beda-beda. Ada yang butuh banyak, ada yang butuh sedikit. Ya, ada lagi, ada yang tahu nggak? Tadi air udah. Kok pada lupa nih pelajaran SD kita? Ya, butuh udara. Butuh udara. Ya, udaranya kandungannya macam-macam juga kebutuhannya, beda-beda setiap tanaman. Jadi itu kita sebut dia butuh makanan. Ya, pakai bahasa sederhana nih. Dan makanannya saya sebut makanan materi. Air, cahaya matahari, mineral, udara, ya, itu materi. Materi artinya apa? Ada fisiknya. Kayak mimbar ini ada fisiknya. Sebabnya namanya ilmu fisika, ada fisiknya. Cahaya ada fisiknya, cuma mesti dilihat dengan alat tertentu. Ya. Nah, teman-teman, saya sebut tanaman butuh energi. Kalau nggak ada air, nggak ada udara, nggak ada mineral, dia nggak punya energi. Untuk apa? Dia untuk hidup. Jadi hidup ini butuh energi. Mobil kalau bensinnya habis, kita sebut mobilnya mati. Kenapa? Nggak bisa dinyalain, mati. Bensinnya habis, baterainya habis.
Mati mah. Radio mati katanya. HP mati. Kenapa? Baterainya habis. Energinya habis. Isi dong bensinnya, akinya isi dong listriknya, jalan. Ya, hidup lagi katanya. Radioku hidup lagi, HP-ku hidup lagi. Nah, kata hidup di sini bukan tentang keselamatan dari hukuman kekal menuju kehidupan abadi, bukan. Keselamatan di sini Yesus berkata barang siapa yang melalui pintu engkau akan selamat. Selamat itu artinya apa? Engkau bisa melanjutkan hidup. Kalau mobil nggak diisi bensin nggak bisa operasional. Ngomong-ngomong udah sarapan belum? Siapa yang belum sarapan? Sama saya juga belum. Soalnya saya memang makannya nanti siang baru makan ya. Supaya apa? Supaya nggak overweight. Ini aja masih overweight saya ya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa beroperasi. Bisa karena udah kebiasaan. Tapi kalau nggak makan sampai 10 hari masih bisa operasi nggak? Masih, saya sering puasa 10 hari. Tapi minum. Selama Anda minum, Anda masih bisa operasional 10 hari. Saya kuat dorong mobil, walaupun udah 10 hari. Ya, karena nggak masalah, asal lemaknya masih ada. Enggak, minum air Bu. Air Bu, paling-paling saya tambahin madu sedikit supaya kadar gula ya. Iya, tapi nggak banyak. Cuma untuk menjaga kadar gula saya jangan sampai pingsan. Tapi bukan untuk nambahin kalori yang banyak, bukan. Cuma untuk kadar gula saya dalam darah supaya jangan drop. Ya. Terus biasanya saya sama jahe saya rebus. Yang madu itu sedikit aja supaya kayak nggak keleyengan gitu ya. Ada energinya benar, tapi dikit. Butuhnya sepiring ya. Nah, tapi kalau mungkin 30 hari, nah itu mungkin akan mulai rusak saya punya tubuh. Nah, Bapak Ibu tanaman kalau nggak dikasih matahari, nggak dikasih air, nggak dikasih mineral, nggak dikasih udara, mati nggak? Mati. Layu. Ya. Nah, slide berikut. Slide nomor 6. Makhluk yang lain namanya hewan. Hewan juga sama dengan tanaman. Bedanya apa? Hewan punya jiwa. Hewan punya kehidupan yang unik. Ya, dia bisa berdialog. Tanaman nggak bisa dialog. Hewan bisa melahirkan. Hewan bisa sayang sama anaknya. Tanaman nggak ngerti siapa anak, siapa bapak. Ya, hewan makhluk yang lebih complicated dibanding tanaman. Tapi hewan itu makhluk tubuh, tidak punya roh. Siapa yang setuju? Sebutkan sama-sama, hewan, makhluk tubuh, tidak punya roh. Ya, tapi butuh energi enggak? Butuh makanan enggak? Butuh. Ya, nah sekarang kita masuk ke slide nomor 8. Ada satu makhluk ini yang kita seringkali tidak pahami. Namanya malaikat. Malaikat ciptaan atau pencipta? Berarti malaikat butuh makan enggak? Nah ini yang seringkali kita nggak tahu. Kalau dia nggak butuh makan berarti dia Tuhan. Padahal malaikat Tuhan bukan? Enggak. Pak ada ayatnya enggak? Ya nggak usah pakai ayat lah, pakai logika aja. Kan nggak ada ayatnya. Kambing makan apa? Oh kambing ada ya, nggak ada ayatnya. Binatang apa? Dinosaurus makan apa gitu ya. Tapi yakin nggak mereka makan? Ya. Kenapa? Selama itu makhluk butuh makan lah. Malaikat makhluk bukan? Makhluk, hati-hati. Di agama lain malaikat itu Tuhan. Di dalam kekristenan malaikat itu Tuhan bukan? Bukan. Makhluk. Jadi butuh makan enggak? Butuh. Ingat ya yang saya sebut makan bukan ma'am ya. Makan ini asupan. Tapi asupannya apa dong Pak? Nah masalahnya malaikat itu makhluk roh. Makhluk roh tidak punya tubuh. Dia terbalik sama binatang. Binatang makhluk tubuh
nggak punya roh. Malaikat makhluk roh, nggak punya tubuh. Jadi energinya yang dibutuhkan, asupan yang dibutuhkan oleh malaikat apa? Asupan spiritual. Kita sebut energi spiritual. Bentuknya kayak apa Pak? Ya nggak bisa saya jelaskan. Kenapa? Anda kalau pakai HP Anda bisa jelaskan nggak HP-nya kerjanya gimana? Enggak juga kan? Beli aja, pakai aja. Tapi percaya nggak ada wifi, ada segalanya? Bisa jelaskan? Enggak bisa. Tapi percaya Anda tahu, pasti ada. Ya, gelombang wifi kayak apa sih? Siapa yang ngerti di sini? Berarti Anda profesor ya. Anda sekolah bidang informatika. Kita nggak ngerti karena kita nggak sekolah di situ. Begitu juga energi spiritual. Kalau ditanya bentuknya apa? Nggak jelas saya juga. Tapi ada nggak? Ada. Nah nanti kita kembali ke situ. Sekarang kita pindah dulu ke slide nomor ke-7. Nah ini namanya makhluk spesial. Makhluk spesial ini dia makhluk roh yang diberi tubuh. Ayo taruh tangannya di sini. Saya makhluk roh yang diberi tubuh. Mungkin ada yang geli ya. Hah, saya makhluk roh. Loh serius? Anda ini makhluk roh. Saya ini makhluk roh. Anda jangan bilang saya menolak dalam nama Yesus. Yang kelihatan di foto-foto itu cuma tubuh sementara, setuju enggak? Paulus bilang ini kemah dan kalau nanti kita mati jadi apa? Jadi tanah. Nah Bapak Ibu, tapi manusia kita tetap ada, yaitu manusia roh. Waktu awal Tuhan menciptakan kita apa dulu? Kan Adam diciptakan tanah dulu, baru dihembus. Keliru Bapak Ibu. Memang gak diceritakan Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia roh duluan, gak diceritakan. Tapi Tuhan sudah menciptakan Adam sebagai manusia roh. Taunya dari mana? Efesus berkata sejak semula, sebelum bumi dijadikan telah dipilih oleh Tuhan. Jadi kapan Anda diciptakan oleh Tuhan? Ucapkan sama-sama. Sejak semula. Sesudah atau sebelum bumi diciptakan? Sebelum bilang sama sebelahnya, saya ini benda purbahala. Saya lebih purba dari dinosaurus. Halo? Setuju gak? Setuju, kita diciptakan di dalam kekekalan, gak ada tanggalannya di situ. Siapa yang percaya Anda diciptakan oleh Tuhan? Sejak semula, sampai gak ada tanggalnya itu. Sebelum bumi jadi kita lebih purba dari dinosaurus. Loh, jadi Anda jangan khawatir, kita lebih tua dari semuanya. Bilang sama sebelahmu, kita ini kakak tua. Bapak Ibu, tapi ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan buatkanlah tubuhnya dari tanah. Lalu dihembuskan oleh Tuhan si Adam, manusia roh ini dihembuskan masuk ke dalam tubuh itu. Jadilah dia manusia yang lengkap, yaitu manusia roh dengan tubuh. Sampai sini setuju? Yang setuju boleh lambaikan tangan, kasih tahu sebelahmu, saya manusia roh yang punya tubuh. Jadi kita punya dua hal yang kita perlu urus. Dua hal yang perlu kita kasih makan. Dua hal yang perlu kita rawat. Satu, makanan materi, energi materi, gampang. Mulai dari telur rebus, pete jengkol, gudeg, nasi goreng, terserahmu sukanya apa. Timlo ya boleh karena ini Solo. Ya, suka-sukamu. Karena apa? Karena masing-masing punya kedoyanan. Ada yang mau pedasnya sedang, ada yang pedas 2 karet, ada yang pedas 5 karet. Di sini ngerti gak sih pedas 5 karet?
Oh, pantesan nggak ketawa ya. Oh, kalau kita di Jakarta beli gado-gado, cabenya satu karet. Cabenya dua karet. Itu lagi masih kecil gitu ya. Kalau pedes banget 5 karet gitu ya. Nah teman-teman, ini adalah sesuatu yang wajar. Alkitab berkata manusia tidak hidup dari roti saja. Roti itu energi apa? Energi materi. Digambarkannya roti karena Yesus ngomongnya di tanah Palestina. Coba Yesus ngomongnya di Peking. Manusia tidak hidup dengan bakpao saja. Atau dengan kue tiao saja gitu ya. Kalau Yesus ngomongnya di Pontianak. Bapak Ibu, manusia tidak hidup dengan roti saja, ini mewakili energi materi. Hidup manusia, energi materi sebenarnya bukan cuma masuk lewat mulut loh. Lewat hidung juga. Coba Anda kalau nggak napas mati nggak? Kita butuh udara, setuju nggak? Udara itu makanan loh, makanan kita loh. Jangan Anda sembarangan loh. Makanan itu nggak cuma lewat mulut, tapi lewat hidung. Halo? Banyak orang ngerawat cuma baca firmannya, tapi yang lewat mulutnya nggak dijaga. Lewat hidungnya juga nggak dijaga. Padahal tanggung jawab siapa menjaga tubuh itu? Taruh tanganmu di sini. Tanggung jawabnya siapa? Dokter. Tanggung jawabnya siapa? Mohon maaf ya, yang overweight siapa? Bilang, tobat. Serius. Jangan Anda makan lalu kolesterol dalam nama Yesusnya. Nggak bisa. Bereskan tanggung jawabmu lewat mulut dan hidung ini mesti dibereskan. Kontrol, latih. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Masing-masing. Yang kedua, manusia roh butuh energi roh. Yesus berkata manusia tidak hidup dengan roti saja tetapi firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini mewakili energi spiritual. Dan energi spiritual itu bukan cuma firman dalam arti kata-kata, bukan. Tapi energi yang Tuhan ciptakan. Untuk dunia spiritual itu beroperasi. Jadi malaikat makhluk spiritual. Menggunakan energi yang sama? Yes, sama. Malaikat menggunakan energi yang sama dengan manusia. Energi spiritual. Soal detail-detailnya, soal teknisnya kita nggak ngerti. Nanti kalau kita udah hidup dalam kekekalan lagi, dalam arti kata dapat tubuh baru, langit baru, bumi baru, mungkin nanti kita bisa dapat penjelasan lebih detail ya tentang angka oktannya gitu ya. Kalau energi spiritual buat manusia sama energi spiritual buat malaikat mungkin beda oktannya Pak ya. Kita mungkin turbo max gitu ya Pak ya. Kalau dia petralite gitu ya, saya nggak tahu. Tapi intinya kategorinya sama, spiritual energi. Sampai sini setuju? Setuju? Jadi Anda butuh 2 bahan bakar. Tangan kanannya gini, tangan kanan semua, tangan kanan ya. Tangan kanan gini, saya pakai tangan kiri ya supaya kita mirroring. Saya butuh energi spiritual. Recharge. Kalau dipakai, habis. Lu habis Pak, Bu, perlu isi. Kalau Anda pakai nggak habis, Anda Tuhan namanya. Kita pakai bisa habis. Habis, karena apa? Kita makhluk. Kita nggak punya sumbernya. Kita perlu datang sama sumbernya. Wajar nggak kalau dipakai habis? Wajar. Kalau nggak ada pakai habis namanya apa? Bocor. Ya, tangan kiri sekarang. Ayo tangan kiri. Saya pakai tangan kanan supaya mirroring ya. Saya juga makhluk tubuh. Butuh energi materi. Kalau lapar, jangan marah. Cari makan. Kalau habis makan kenyang nggak? Bisa operasional? Ngantuk itu artinya gejala diabetes Pak. Ya, kalau saya udah mulai habis makan ngantuk berarti ada yang ngeberes dengan saya. Mestinya kan enggak ya.
Jadi kalau sudah makan bisa operasional. Dipakai lapar lagi nggak? Tidur aja bisa lapar ya. Malam makan tidur, besok pagi kok lapar. Karena lagi tidur Anda bakar kalori. Jadi wajar nggak kalau dipakai terus habis? Wajar. Tapi kalau nggak dipakai terus habis, lapar lagi, namanya bocor. Nah Bapak Ibu sampai di sini Anda semua saya sudah bantu untuk kita mengerti. Kita kembali ke slide malaikat. Dunia malaikat itu ada dua partai. Satu partai gelap, satu partai terang. Ini bukan kata Amin Rais ya. Ini kata Alkitab. Partai gelap macam-macam namanya. Alkitab bilang setan, iblis, roh-roh jahat. Ya, di Jakarta ada nama yang lain, namanya suster ngesot. Zaman dulu namanya kuntilanak, genderuwo di daerah Jawa. Di daerah Rusia namanya Dracula. Pokoknya versinya macam-macam. Ya. Nah, ini adalah malaikat gelap. Artinya malaikat yang sudah putus hubungan dengan Tuhan. Malaikat yang sudah dicampakkan, malaikat yang memberontak. Sampai sini setuju? Kalau Mikael, Jibrail dan lainnya malaikat terang. Nah mau nanya, mereka semua butuh energi spiritual. Kalau malaikat Jibrail dan Mikael bisa dapat nggak energinya dari Tuhan? Bisa. Karena mereka masih bisa datang ke pintu. Mereka masih bisa datang ke aksesnya. Mereka bisa terkoneksi dengan sumbernya. Sampai sini setuju? Yang namanya setan bisa enggak? Yang namanya setan tidak bisa. Tidak bisa mengakses. Sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tolong slide nomor 22. Anda sekarang perlu ngerti kenapa setan berubah profesi jadi pencuri. Bukan karena dia suka, Pak. Ada yang mau tahu kenapa? Coba lihat ke depan sini, lihat ke saya. Kefefet. Karena butuh dan garis suplai makanannya terputus. Setan bisa mencuri dari Tuhan? Setan bisa mencuri dari Mikael? Mana mungkin. Setan bisa mengambil dari binatang? Tidak punya. Satu-satunya makhluk yang bisa dicuri. Sekarang ngerti kenapa Yesus berkata tiba-tiba dari domba, gembala, kandang, padang rumput tiba-tiba dia belok. Pencuri itu datang. Itu beda topik sebenarnya, tapi Yesus jadiin satu. Kebetulan bisa ada orang mencuri domba, tapi Yesus lagi bicara hal rohani ini. Ini bukan hidup kelimpahan tentang omsetmu, tentang dagangmu. Yesus lagi ngomong tentang bagaimana engkau beroperasi dan hidup dalam dua dimensi. Satu manusia roh dan manusia tubuh. Sekali lagi saya mau menekankan, siapa manusia roh di sini katakan saya. Siapa manusia roh di sini? Dan siapa yang juga punya manusia tubuh? Jangan lupa Anda punya dua tanggung jawab. Jangan kita mainnya roh, tubuhnya lupa. Ada yang mainnya di tubuh, rohnya lupa. Bapak Ibu, manusia roh butuh energi roh. Manusia tubuh butuh energi materi. Nah malaikat yang namanya setan sekarang dia harus mencuri. Dan satu-satunya makhluk yang bisa dicuri adalah manusia. Dan saya mau nanya nih, logikanya nih, kalau ada pencuri mau menyopet mencuri, yang dompetnya ada isi atau dompetnya kosong? Kalau copet dia nyopet dompet kosong namanya apa?
Namanya copetnya baru belajar. Belum bisa membedakan isi dompet. Ada orang ngegarong, rumahnya kosong. Bah, itu garong baru belajar. Masuk kok rumahnya kosong. Ya, upayanya sia-sia kan? Gak balik modal. Setan kalau mencuri dari manusia yang energinya penuh atau kosong? Kalau kosong, setannya baru belajar. Setan pasti mencuri dari manusia yang energinya paling sedikit, nggak boleh kosong dong, ada cadangan. Yang penuh, wah dia seneng banget. Sekarang mulai sadar nggak Anda sering dideketin setan? Saya nggak lagi memuliakan setan, saya lagi membongkar rahasianya deh. Anda ngerti nggak sekarang kalau Anda tuh favorit dari setan? Kenapa? Karena Anda bisa jadi power bank-nya dia. Bilang sama sebelahmu, hati-hati. Kita ini diharapkan jadi power bank. Tahu power bank kan? Zaman begini nggak tahu kemana aja loh. Tahu ya? Power bank ya? Donatur energi. Setan cari donatur energi. Karena setan tidak bisa beroperasi kalau tidak ada energi. Nggak repot-repot loh ngelumpuhkan setan tuh. Setan belum bisa dibinasakan karena memang dia makhluk roh. Kita paling-paling ngusir. Tapi setan bisa dilumpuhkan kalau nggak ada suntikan energi. Kalau nggak ada asupan energi, setan tidak beroperasi. Sampai sini make sense? Sampai sini Anda bisa nanggap? Setuju? Bapak Ibu, setan bekerja terus-menerus untuk mencuri dan mencurinya orang-orang yang energinya penuh. Energi spiritualnya. Sekarang saya mau nanya. Orang belum percaya, dengan orang yang udah percaya Yesus energinya yang mana yang lebih banyak? Orang di diskotik dengan orang yang di gereja energinya yang mana lebih banyak? Jadi setan lebih banyak datang kemana? Loh ini kita logika aja. Ke diskotik sama-sama cekak Pak. Setan bokeh yang datang ke diskotik itu udah amblas semua itu energinya. Makanya karena udah gak ada lagi energi yang bisa diambil, nyawanya diambil. Nyawa itu energi besar Pak. Makanya dibuat overdosis, mati sekalian lah dibunuh. Kenapa? Karena memang mereka udah gak punya. Udah cekak kalau bahasa Jakarta. Udah bokeh. Udah lobet, udah tinggal segaris. Kalau di gereja, saya nggak bilang gereja penuh dengan setan ya. Cuma saya mau bilang, setan yang pintar tahu kemana dia mesti nyari. Saya lagi membongkar ini teman-teman. Dan ketika orang Kristen datang ke Tuhan untuk ngisi full charge, setan menghalanginya enggak? Lah logikanya kok enggak jalan. Nah ini ibu udah mulai ngerti yang saya ngomong. Kalau dia suruh semua jangan menyembah apa artinya? Kemana dia mesti pergi? Loh selama ini kita pikir setan menghalangi kan, Anda diisi kan? Saya mau kasih tahu, nggak masuk logika tuh. Setan nggak pernah mau menghalangi kita diisi. Tapi yang setan berusaha adalah terus jadi donatur. Yang setan berusaha menipu adalah please jadi power banknya saya. Tapi setia ya, setia tolong diisi ya. Supaya apa? Karena nggak ada tempat lain loh yang dia bisa ambil. Sampai sini setuju? Paham? Ini jarang Anda dengar nih. Prinsip ini dan pelajaran ini. Dan saya sendiri menggumulinya cukup lama. Dan kemudian Tuhan bilang, kenapa kamu gak ngerti-ngerti sih nak?
Ya tapi karena saya nggak pernah dengar khotbahnya Tuhan, saya nggak pernah baca bukunya. Ya tapi mikirlah, malaikat itu bukan Tuhan. Jangan Anda terlalu kagum ya sama malaikat ya. Malaikat itu makhluk. Kita menghormati, tapi ingat malaikat is makhluk. Bahkan lebih rendah dari manusia. Sehebat-hebatnya malaikat, dia lebih rendah dari manusia. Karena engkau adalah ciptaan yang serupa dengan Kristus. Malaikat tidak. Dan malaikat bukan super being yang dengan sendirinya selalu hidup terus. Itu kan cuma Superman yang adanya di Marvel doang. Di dunia nyatanya nggak ada. Nah itu sebabnya saya mau kasih tahu hari ini. Mulai hari ini. Saya mau tanya, natur Anda, nature, natural, Anda itu fisik atau roh? Oh. Saya maaf ya, karena saya lihat ada ibu di tulisan supranatural. Orang ateis menyebut sesuatu yang roh itu supranatural. Saya orang Kristen, saya menyebut yang roh itu natur saya. Nature saya diciptakan itu roh. Ya ateis, psikologi, kedokteran nggak mau ngaku ada roh. Jadi mereka menyebutnya supranatural. Saya nggak pernah mau lagi menggunakan kata supranatural. Karena natur saya adalah manusia roh. Tuhan saya naturnya roh. Tapi saya juga punya fisik. Buat saya tidak ada yang supranatural. Semuanya natural. Karena Tuhan saya Tuhan roh dan saya makhluk roh diberi tubuh. Ada yang bilang amin? Nah teman-teman mau pakai kata supranatural is okay. Cuma saya mau jelasin sudut pandang yang lain supaya kita mengerti. Nah Bapak Ibu, karena dunia ini seringkali memutarbalikkan beberapa hal sampai kita bingung. Ya, nah yang saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana setan mencuri. Ya, bagaimana setan mencuri? Nah, setan mencuri itu ada 4 modus. Slide nomor 25. Pertama, itu percaya kepada kebohongan. Yang kedua, menyembah berhala. Ketiga, berharap kepada manusia atau benda. Yang keempat, memberontak terhadap ordo. Paling sedikit yang saya bisa share 4, mungkin ada lebih ya. Kita nggak punya cukup waktu. Saya akan share di sesi berikutnya, saya nggak tahu jam berapa ini sesi yang sesi pertama selesai, tolong dikasih tahu kalau udah waktunya. Udah waktunya break, jam berapa Bu Kristi atau Bu siapa? Ngomong-ngomong tuan rumahnya di sini siapa yang saya bisa anggap jadi person in charge, Bu Kristi? Jam berapa kita break? Mulainya. Oke, Ibu Kristi lagi loading ini. Oke. 15 menit lagi, oke. Nah, Bapak Ibu, energi kita tercuri itu bukan berarti setan bisa langsung rampas energinya dari kita. Ya, sekali lagi taruh perhatian ya. Kalau uang di dompet kita ada copet, dia bisa langsung ngerogoh tangannya, masukin tangannya ke kantong kita ya. Itu copet, setan enggak bisa. Setan hanya bisa mencuri dengan tipu daya. Curi dengan tipu daya itu artinya kita terlibat dalam melakukannya dengan donatur. Siapa yang pernah tercuri kuotanya? Di HP. Pernah nggak? Dulu kan biasanya ada pertanyaan apa, ketika kita cek tanpa sadar, habis. Tapi kita terlibat kan? Karena orang nggak bisa langsung masuk ke HP kita, kuota kita diambil, nggak bisa. Kita tanpa sadar menekan tertentu ya. Nah ini mirip-mirip modusnya kayak gitu. Setan nggak bisa langsung ambil energi ibu, tapi setan bisa bikin upaya
untuk ibu tanpa sadar pencet tombolnya. Dan tombol itu salah satunya adalah percaya kepada kebohongan. Ya, saya mulai cerita dulu mitos atau modus yang paling kuno. Pernah dengar kalau Anda lagi berkendaraan mobil, kebelet mau pipis, nggak ada rest area, minggir cari. Ini cowok ini, cari apa? Kalau cewek cari parit, cowok pohon. Dan diajarin katanya, kita mesti ngomong, permisi, anak babi mau kencing. Kenapa? Daripada lu pulang bengkak katanya gitu. Jadi orang-orang, saya nggak bilang yang ada di sini ya, orang-orang kalau mau kencing bilangnya apa? Permisi, anak babi mau kencing. Kenapa? Daripada gua bengkak, apa salahnya gua ngomong. Nah ini kebohongan. Kebohongan yang disertai intimidasi. Kalau engkau tidak taati akan ada intimidasi. Dan ketika engkau lakukan percaya sama kebohongan, tanpa sadar kita jadi donatur. Jadi donatur, kita buang, bukan pipisnya doang, kita taruh energi kita, lalu diambil. Jadi energi itu kita taruh, diambil. Cuma setan yang di pohon itu biasanya kelasnya kelas Pak Ogah. Yang receh. Ya, kelas cepek. Ya, tapi itu ketika dipercayai Anda sumbang. Dan siapa yang nyebarin mitos? Setan. Kalau kamu lagi hamil jangan pegang gunting, nanti anakmu sumbing. Ini udah generasi baru nggak dengar, generasi nenek saya ngomong itu. Ibu masih dengar ya? Nah, ini kita seumuran Bu. Kalau udah malam jangan bersiul, nanti yang gitu-gitu mitos-mitos zaman dulu. Sekarang udah nggak diyakini. Sekarang mitosnya lain. Kulit lu kurang putih, hidung lu kurang mancung, mata lu kurang belok, perlu ke Korea. Sama, cuma modusnya beda. Zaman dulu yang gak masuk akal, sekarang jauh lebih modern. Kalau kulit gak putih berarti gak cantik. Kalau rambut lu keriting, gak cantik. Makanya wanita rajin catok rambut. Ya, nah itu mitos-mitos. Kenapa? Karena Anda dibohongi. Dan Anda percaya. Di gereja ada gak kebohongan itu? Ada. Kalau menikah yang berkati mesti pendeta, gak boleh wakil pendeta. Kenapa? Nanti berkatnya separuh, wakil. Bohong apa enggak? Bohong. Ada yang percaya loh, kalau buka toko baru, tokonya mesti diurapi minyak. Supaya laris. Alkitab bilang begitu? Enggak. Tapi dipercayai oleh beberapa gereja. Boleh enggak tokonya dikasih minyak? Boleh, wong toko dia. Mau direndam juga boleh. Enggak ada urusan, tapi ada urusan enggak dengan laris? Enggak ada lah. Kalau makananmu enggak enak ya enggak laris. Tapi kalau makanan enak, pelayanan yang jelek, laris gak? Lama-lama juga orang gak suka datang ya. Makanan enak, servis bagus. Tapi Anda ternyata melanggar banyak firman Tuhan. Nah, melanggar firman Tuhan itu masuk ke yang nomor 4. Memberontak terhadap ordo. Buang energi. Anda jadi donatur energi. Saya mau kasih tahu, kita nih selama ini sadar nggak sadar kita jadi donatur loh. Dari mana saya tahu? Ya kalau sampai kita nggak ada yang donatur, setan berhenti sendiri kok. Pabrik kalau nggak dikasih bahan bakar berhenti nggak Pak? Otomatis berhenti ya. Nggak usah disuruh tutup ya berhenti sendiri kan? Kenapa setan sampai hari ini masih beroperasi? Bisikin sebelahnya, ada donatur. Dan donatur terbesar tuh orang Kristen yang rajin menyembah.
Karena itu yang paling kaya energinya, Bu. Hari ini saya nggak lagi ngajar yang aneh-aneh, cuma saya mau ingetin, berhentilah jadi donatur. Berhentilah jadi power bank. Zaman dulu orang Kristen kalau sakit Alkitab taruh di bawah bantal. Supaya sembuh. Mitos. Tapi itu dia nyumbang energi. Kebohongan ini banyak macam Bapak Ibu. Contohnya lagi. Kita seringkali tertipu. Ada teman saya rumahnya tertutup. Kawat nyamuk semua tertutup. Tiba-tiba ada kelelawar. Masuk rumah. Panggil dari gereja. Pendoa. Lalu pendoanya bilang, ini roh jahat. Jadi apa? Ayo kita usir. Lalu tersebarlah. Yang tersebar itu bukan tentang Tuhannya, tapi tentang roh jahatnya. Anda tahu enggak? Setan itu untung. Untuk memasukkan kelelawar ke dalam rumah yang tertutup itu butuh energi besar loh. Tapi setan hitung-hitungan orang yang bakalan rumahnya dimasukin kelelawar ini bakalan cerita kemana-mana. Dengan dia cerita kemana-mana, setan dapat omset. Kenapa rumah saya kelelawar nggak bisa dimasukin sama setan? Karena kalau masuk saya cuma usir aja. Gue nggak cerita kemana-mana. Kenapa? Nggak ada pentingnya buat saya cerita. Orang lebih senang menceritakan setan masuk rumah daripada Tuhan masuk rumah. Setan kenapa nggak bikin kelelawar masuk rumah? Dia bilang bocuan. Nggak ada untungnya. Anda tahu nggak kenapa dulu setan itu banyak di kuburan? Karena di kuburan banyak yang berzina. Dulu belum ada hotel. Kalau pacaran supaya nggak ketangkep di kuburan Pak. Jarang ada orang datang ke kuburan. Kenapa? Males lah. Disitulah mereka pacaran terus berzina. Ketika berzina Anda nyumbang energi. Banyak orang bertapa. Tempat itu sepi. Jadi tempat bertapa. Sekarang setan gak mau buka lapak di kuburan. Sepi pengunjung. Overhead cost lebih tinggi. Nongkrong seharian gak ada untung. Sekarang setan nongkrongnya di mana? Di mall. Lebih untung. Nangkep? Tipu muslihat iblis? Bapak Ibu, ada teman saya seringkali dia mamer-mamer. Kak, kalau saya ajak pelayanan, di hotel ini ada setannya Kak. Emang kenapa? Gua ngeliat. Ya udah diam aja, saya bilang. Emang di mana nggak ada setan? Setan mah ada di mana-mana. Anda nggak usah terlalu bangga bisa ngeliat setan. Terus kalau Kasam masuk ke hotel, saya cuma bilang gini begitu masuk kamar. Semua yang tidak berkepentingan, keluar. Gue udah sewa 2 hari. Dan malaikat-malaikat Tuhan mengawal saya. Dalam nama Yesus keluar. Keluar. Kenapa? Ya memang roh yang ada di dalam engkau lebih besar dari yang ada di dunia ini. Ada yang bilang amin. Saya pernah ngontrak rumah sama teman saya Edilio dulu. Kita kontrak rumah karena kita duitnya terbatas, kita cari rumah yang murah. Dan rumah yang murah adalah rumah yang katanya banyak setannya. Ada rumah besar di tanah tinggi. Besar, bisa 30 orang kami tinggal. 9 kamar, bayangin gak? Murah. Kenapa? Udah bertahun-tahun dijual gak laku, sewa gak laku. Saya bilang, kasih ke kita 3 tahun. Bayar murah. Mereka senang kita cat, kita bikin bersih, kita perbaiki. Saya lupa ngasih tahu pembantu saya. Ini pembantu baru masuk iman tapi masih baru. Baru seminggu udah cerita kemana-mana. Pak, tadi malam saya jam 2 dengar orang mandi. Saya masuk ke kamar mandi gak ada orangnya katanya. Nah cerita-cerita kayak gini mudah menyebar Bapak Ibu. Seisi rumah mulai cerita. Dan biasanya ditambah-tambahin. Iya lu, gue lagi tidur jempol gue ditarik-tarik.
Ya ada aja yang nambahin. Saya bilang ini kurang ngajar ini. Ini donatur kurang ngajar ya. Jadi saya bilang stop. Udah gak usah cerita apa-apa. Kenapa? Dari kita kontrak juga udah jelas kok rumah ini memang ada setannya. Tapi caranya ngusir setan gampang. Usir aja, gak usah dicerita-cerita. Tentang hebatnya dia. Bisa gak dia bikin suara air? Bisa. Bisa gak dia bikin jendela goyang? Bisa. Bilang sama sebelahmu, bisa. Tapi pakai energi gede. Dia mesti hitung, cuan apa kagak. Kenapa sama saya dia gak mau memperagakan? Rugi dia. Dia show ke saya gak kasih saweran. Tapi banyak setan show di depan, beberapa orang disawer. Untunglah dia. Tapi saya bilang sama Tuhan ini mesti dibikin beres nih di rumah saya. Terus kemudian sore-sore saya lagi istirahat, siap-siap pelayanan, tiba-tiba muncul dua sosok, satu hijau, satu biru. Dan saya lihat, setan tuh beneran jelek loh. Beneran. Jadi dengan mata terbuka saya ngelihat dan wujudnya itu tembus pandang, tapi jelas sosoknya. Tembus pandang, saya bisa lihat tembok, tapi ini ada dua sosok. Terus saya bukan bayangan ya, sosok aja Pak. Cuma memang transparan karena dia roh kan. Jadi saya bilang gini, ngapain kamu di sini? Saya cuma bilang gitu. Dalam nama Yesus, pergi. Set, hilang. Saya ingin beritahu kepada Anda, setan itu gak ada apa-apanya. Bilang sama sebelahmu, jangan digede-gedein. Setiap kali Anda gede-gedein, Anda jadi donatur. Lebih besar roh yang ada di dalam engkau daripada yang ada. Siapa yang masih takut setan, saya mau bilang, Anda donatur setia. Setan itu nggak ada apa-apa sampai Anda percaya, namanya Anda percaya kepada kebohongan. Sampai sini saya stop dulu, saya serahkan kepada siapa, lalu nanti kita istirahat, Tuhan berkati.